Ayo, ayo Pina lah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. semangat. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Anak-anak Ibu semua semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Baik, karena semangat sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayu, tolong pimpin doanya ya. Siap, Bu. Semuanya bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Baik, sekarang Ibu mau mencek kehadiran anak-anak Ibu semua. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya dan bilang hadir ya. Ya, Bu. Pertama, Sinta Sulastri, Hadir, Bu. Ayu Ulandari, Hadir, Bu. Devina Detrioza. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bagus. Pagi ini anak-anak Ibu semua hadir karena semangat belajar. Nah, sekarang kita mau belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, Ibu mau kita semua nyanyi dulu, nyanyi Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu semua hafal kan? Hafal, Bu. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban Untukmu. Pancasila, Pancasila, dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, Pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, bagus. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak Ibu bisa menemukan, menyebutkan, dan memperagakan gerakan-gerakan tumbuhan. Kemudian anak Ibu bisa menentukan, menuliskan, dan menyampaikan ungkapan permintaan maaf. Lalu anak Ibu juga bisa menyebutkan aturan bermain bersama teman. Nah, anak-anak Ibu semua pasti pernah melihat tumbuhan di lingkungan sekitar kan? Di rumah, sekolah, dan di sepanjang jalan yang anak-anak Ibu lewati. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya satu teks. Ada anak Ibu yang mau bantu Ibu membacanya? Mau, Bu. Sinta, tolong bantu Ibu membaca teks ini ya. Iya, Bu. Semuanya, Bu. Iya, semuanya. Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau tiupan angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang, rangkaiannya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Udah, Bu. Nah, bagus. Terima kasih kepada Sinta. Sekarang tepuk tangan untuk Sinta. Nah, ini adalah di bawah terdapat contoh tumbuhan yang bergerak. Ini ada contoh bunga yang dihinggapi kumbang. Dan di sebelahnya ada pohon yang bergerak karena ditiup angin. Iya, Bu. Nah, jadi tanaman tersebut bisa bergerak, tapi dia tidak bisa berpindah tempat. Bagaimana dia bergerak? Karena ditiup angin, dihinggapi lalat atau binatang lain, dan karena ada cahaya matahari. Apanya yang bergerak dari tumbuhan itu, anak Ibu tahu? Tahu, Bu. Apanya, Sinta? Daunnya. Iya, bagus daunnya. Terus apa lagi? Rantingnya, Bu.
Bagus, ranting. Dan apa lagi? Batang. Salah. Bukan batang, tapi dahan. Batang kurang tepat. Jadi yang bergerak adalah dahannya, ranting, dan daunnya. Ya, Bu. Batangnya kurang tepat karena batang itu terlalu besar untuk bergerak. Nah, sekarang kita mau belajar menari. Anak-anak Ibu semua mau menari? Mau, Bu. Nah, sekarang kita Mau, menari Bu. meniru gerak tumbuhan. Nah, sekarang anak Ibu perhatikan Ibu dulu ya. Ya, Bu. Di slide selanjutnya di gambar bawah ada contoh gambar geraknya. Nah, begini. Yang pertama ada gerakan tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah itu gerakannya seperti ini. Kita merunduk dan lututnya ditekuk seperti ini. Kemudian yang kedua ada gerakan tumbuhan tinggi. Caranya letakkan tangan anak Ibu seperti ini. Tangan kiri dan kanan berada di samping telinga. Kemudian gerak yang ketiga, bertangkai melebar. Rentangkan tangan anak Ibu seperti ini. Seperti pada gambaran anak Ibu perhatikan. Selanjutnya, ada tangkai berayun-ayun. Seperti ini gerakannya. Tangkainya nanti berayun-ayun seperti ini karena ditiup angin. Kemudian, ada gerakan menjulang ditiup angin. Tangannya ke atas, lalu digoyang-goyang seperti ini. Selanjutnya, ada gerakan menguncup. Nah, seperti ini. Tangannya didekatkan seperti ini. Mudah bukan anak-anak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita cobakan dulu, Bu. Nah, sekarang kita coba sama-sama ya, anak-anak Ibu berdiri. Agar lebih mudah, kita menghafal gerakannya sambil bernyanyi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Seperti ini. Sudah siap? Sudah. Devina, Ya, Bu. ikuti gerakan Ibu sambil bernyanyi ya. Tumbuhan rendah. Seperti ini. Tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi. Bertangkai lebar. Rantai berayun-ayun. Menjulang. Ditiup angin. Seperti ini ditiup anginnya. Menguncup. Anak Ibu semua bisa? Bisa, Bu. Kita ulangi sekali lagi ya. Tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi. Bertangkai lebar. Tangkai berayun-ayun. Menjulang. Ditiup angin. Menguncup. Dan anak Ibu sudah bisa semua, tepuk tangan untuk kita semua. Dan disilakan duduk lagi kepada anak Ibu. Nah, sekarang kita sudah selesai menari menirukan gerakan tumbuhan. Nah, Ibu mau tanya, tadi waktu menari ada enggak teman-teman anak-anak Ibu yang menyenggol tangan temannya? Tidak, Bu. Tadi Ayu, Bu. Tidak dong, Bu. Ayu dan Sinta menyenggol tangannya. Jadi ketika menyenggol teman, apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf. Pintar. Jadi kalau kita menyenggol teman, kita harus meminta maaf, walaupun itu tidak disengaja. Jadi, ungkapan permintaan, sekarang kita belajar ungkapan permintaan maaf, yaitu ungkapan untuk meminta maaf ketika melakukan satu kesalahan, walaupun itu kesalahannya tidak disengaja. Sekarang Ibu mau memberi contoh. Nah, misalnya ketika menyenggol temannya, bagaimana cara minta maafnya? Begini ungkapannya. Maaf temanku, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu. Contoh satu lagi, ketika anak-anak Ibu tidak sengaja menabrak teman saat terburu-buru. Ungkapan permintaan maafnya, maafkan aku teman, aku tidak sengaja menabrakmu karena aku terburu-buru. Anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu.
Nah, sekarang Ibu mau anak Ibu buat di buku latihannya masing-masing satu contoh ungkapan permintaan maaf. Nanti Ibu tanya. Ya, Sudah Bu. selesai Baik, anak-anak Bu. Ibu? Sudah selesai? Ya, Bu. Nah, Belum, Sinta, Bu. apa contoh permintaan Sinta maaf yang belum. Sinta buat? Ayu, saya meminta maaf telah menginjak kakimu. Pintar. Sekarang Ayu, apa yang Ayu buat contoh permintaan maafnya? Maaf, aku tidak bisa menerima maafmu. Maaf karena telah mencuri penghapusmu. Bagus, jadi kita harus, tapi Ayu, kita tidak boleh mencuri. Jadi, Iya, Bu, kemarin aku nggak mencuri, salah ambil, Bu, maksudnya. kalau salah ambil tidak apa-apa, kan Ayu sudah meminta maaf kepada Sinta, jadi besok dikembalikan penghapusnya kepada Sinta ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang Devina, apa contoh permintaan maafnya Devina? Maaf, tadi aku menumpahkan minum di bajumu. Pintar, jadi semua anak-anak Ibu sudah bisa membuat ungkapan permintaan maafnya sendiri. Sekarang Ibu mau lanjutkan, Ibu mau bertanya, anak-anak Ibu sering bermain di rumah? Sering. Sering. Jadi apa yang harus dilakukan saat bermain bersama teman di rumah? Anak-anak Ibu bingung? Jadi apa yang harus dilakukan di rumah itu namanya aturan. Kalau bermain bersama teman itu kita harus ada aturannya. Aturan itu harus ditaati. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan saat bermain dan bermainnya menjadi lebih menyenangkan. Ibu beri contohnya, ketika bermain kita punya 2 mainan, tapi teman kita tidak punya. Jadi kita meminjamkan mainan kepada teman. Itu termasuk aturan bermain bersama teman, yaitu meminjamkan mainan kepada teman. Selanjutnya, contoh kedua, tidak boleh merebut mainan teman. Iya, Bu. Ibu, sekarang anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut ke bawah. Ibu punya teks tentang aturan bermain bersama teman pada halaman 5. Nah, ini. Anak Ibu ada yang bisa Ibu bantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Nah, kepada Ayu, tolong Ibu membacakan ini ya. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman, merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Sudah, Bu. Bagus. Terima kasih kepada Ayu. Nah, sekarang sekian yang dapat Ibu jelaskan materinya. Ibu ada beberapa soal tentang yang sudah kita pelajari tadi. Lanjut ke bawah, ada soal pertama. Nah, ini soalnya. Ada gambar Dayu bersama teman-temannya. Apa yang sedang dilakukan Dayu dan teman-temannya pada gambar ini? Sepertinya mereka sedang menari, Bu. Betul, Sinta. Jadi Dayu dan teman-temannya sedang menari seperti yang sudah kita lakukan tadi. Iya, Bu. Latihan. Selanjutnya soal nomor 2. Ada gambarnya. Benny tidak sengaja menjatuhkan buku Siti. Apa yang harus dilakukan Benny terhadap Siti? Menolong Suci, Bu. Bagus, menolong juga benar. Tapi ada satu lagi yang kita pelajari tadi. Apa yang harus dilakukan ketika menabrak teman? Maaf, Bu. Minta maaf. Minta maaf.
Minta Nah, maaf, Bu. bagus, meminta maaf. Jadi Beni harus meminta maaf kepada Siti. Selanjutnya ada soal dua lagi, nomor 3. Ada gambar Dayu. Dayu tidak sengaja menumpahkan sirup di bonekanya Siti. Apa yang harus Dayu lakukan, anak-anak? Meminta maaf Maaf. juga, Ibu. Maaf, Bu. Bagus, jadi Dayu harus meminta maaf kepada Siti. Dan soal terakhir, Ibu ada satu soal lagi. Berikut ada 3 gambar. Nah, dari 3 gambar yang Ibu berikan ini, mana kegiatan ini yang merupakan kegiatan bermain bersama teman? Yang nomor Yang 3. di bawah. Ketiga, Bu. Oh, yang di bawah nomor 3, betul. Anak-anak Ibu semua pintar. Jadi gambar nomor 3 adalah gambar bermain bersama teman. Jadi anak-anak Ibu sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana pelajarannya hari ini? Semuanya menyenangkan? Sangat menyenangkan. Jadi Bu. kan yang sudah kita pelajari hari ini yaitu kita belajar menari menirukan gerakan tumbuhan, ungkapan permintaan maaf, dan juga aturan ketika bermain bersama teman. Baiklah anak-anak Ibu, pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat dan giat belajarnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Sinta, tolong Ibu pimpin doanya. Baik, Bu. Karena kita telah selesai belajar, maka kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Untuk tugas minggu depan, tugas soalnya sudah Ibu kirim ke grup WA. Anak Ibu kerjakan ya, dan jangan lupa ulangi pelajaran yang sudah dipelajari di rumah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lala Sinta, stop. Oh,